daraini amin. Qala berkata lagi beliau, ada sana menceritakan kepada kami Al-Faqih Abu Ja'far. Ada sana menceritakan kepada kami Ali ibni Muhammad Al-Waraq. Ada sana menceritakan kepada kami Al-Fudailu ibni Muhammad. Ada sana menceritakan kepada kami Abdullah bin Salih Al-Misri an Muawiyah, dari Muawiyah ibni Salih, an Abi Ubaid, dari Abu Ubaid, an Muhammad, dari Muhammad bin Sirin. Qala berkata beliau, dakhaltu masuk aku Masjidal Basrati, ke Masjid Basrah. Basrah itu Irak, kota apa di negara Irak sana. Wal Aswadu, adapun Syekh Aswad, ini nama seorang syekh, seorang ulama, Syekh Aswad bin Sari itu yaqasu, sedang memimpin ala nasi, di hadapan orang-orang. Maksudnya lagi mimpin zikir. Wa qad ijtama'a, dan telah berkumpul alaihi, di hadapannya, maksudnya di hadapan Syekh Aswad bin Sari. Siapa yang berkumpul? Ahlul masjidi, penghuni masjid, ya, jamaah yang ada di masjid. Wa khalfahu, dan di belakangnya itu min ahlil fiqhi, ada ahli fikih, ada orang yang ahli fikih, julusun, yang duduk, fi nahiyatin, di sudut, ukhra, yang lain, yata'addasuna, yang sedang membahas. Bahas apa mereka? Bahas utang, bahas bolos, bahas apa? Al-fiqha, akan ilmu fikih. Wa yatadzakaruna, dan saling berdiskusi mereka. Mereka saling berdiskusi. Jadi Muhammad bin Sirin dia bilang, saya satu ketika pernah masuk ke Masjid Basrah. Lalu saya melihat Syekh Aswad bin Sari, dia sedang memimpin orang-orang, memimpin zikir. Ya. Nah, di sudut lain, di belakangnya ada sekelompok orang-orang yang sedang membahas ilmu fikih. Jadi kalau di Arab itu biasa, misalnya ini masjid ya, ini masjid, ini ada orang ngajar, misalnya madepnya ke sana gitu ya, madepnya ke sana, nanti yang di belakangnya ada lagi orang ngaji juga. Jadi yang satu ke sana ngajarin orang, yang satu ke sana ngajarin orang. Itu di Masjid Nabawi, itu di Masjidil Haram di Mekah, di Madinah. Ya kalau kalian bisa ke sana nanti itu ngelihat. Di sana tuh banyak halakoh ya, perkumpulan orang ngaji kayak gitu. Jadi misalnya di sini Adit yang ngajar madep ke sono, ntar yang pada ke sana Bang Fatir ngajar ke sono. Ntar di sebelah sana Mas Dani ngajar ke sono. Ntar di belakangnya Mas Dani ada Jiko madep ke sono gitu. Nah di sini ada juga di Baghdad, di Basrah, di Irak ada orang yang
satu dia menghadap ke sana mengajar zikir, ya zikiran, ibarat kita tahlilan lah gitu. Nah yang satu lagi menghadap sisi yang lain sedang mengajarkan fikih. Nah ini ada orang masuk ke dalam masjid ngeliat ada dua majlis, ada dua halakoh. Ya, halakoh itu majlis tempat. Dia ngeliat di situ. Dia ketika dia masuk ke dalam masjid itu dia lihat ada tempat zikir, ya majlis zikir, ada majlis taklim ilmu fikih. Farokatu maka aku sholat. Farokatu maka aku sholat. Rokat itu aslinya ruku, ya, cuman di sini maksudnya adalah sholat. Ruku sujud itu istilah sholat. Maka sholat aku bainal halakotil wadzikri, bainal halakoti di antara halakoh tadi ya pengajian, di antara pengajian wazikri dan majlis zikir, pengajian fikih dan pengajian zikir. Nah, terus orang ini masuk ke masjid, terus dia berada di tengah-tengah antara orang yang berzikir dan orang yang sedang ngaji fikih. Dia sholat di situ deh, di tengah-tengah dia sholat. Falamma faroktu maka tatkala selesai aku, maka tatkala selesai aku, qultu berkata aku, lau utitu seandainya datang aku ilal aswadi kepada Syekh Aswad, kepada Syekh Aswad, fa'asa maka mungkin antusibahum akan mendapat mereka ijabatan ijabah wa rahmatan dan rahmat. Tusibani yang bisa mendapat aku ma'ahum bersama mereka. Nah, terus ini orang habis selesai sholat ya, dia berdiri, terus dia mikir, lauutitu ilal aswad, kalau saya datang ke Syekh Aswad ya, dia kan lagi pada zikiran nih, dia pasti lagi dapat rahmat Allah nih, kan gitu kan, lagi dapat pahala dari Allah nih. Nah kalau saya ke situ, saya ikut bergabung di majelis zikir itu, nanti tusibani, saya juga dapat juga nih kecipratan pahala, kecipratan rahmat bersama mereka. Itu pikiran orang ini. Summa qultu, kemudian berkata aku. Ya, orang bingung. Dia bilang lagi, lau utitu andai datang aku halaqatal fikhi ke tempat halaqah fikih, la'alla asma'u, mungkin bisa aku mendengar kalimatan, satu kalimat, lam asma'ha, yang belum pernah aku dengar. Tapi kalau saya gabung sama orang yang lagi belajar fikih, bisa saja saya mendapat satu ilmu yang belum saya dengar. Dia bingung nih. Fa'amal, dan aku beramal biha, dengan ilmu tersebut atau dengan kalimat tersebut. Wah, nanti kan kalau udah saya tahu, saya dapat ilmu baru, kan bisa saya amalin. Falam azala, maka tidaklah hilang akhyaru, bingungnya memilih nafsi diriku fi dzalika, pada hal tersebut. Ya,
Akhirnya nih orang ngelewatin tempat tadi majelis zikir sama majelis taklim, ya majelis fikih sambil mikir, ini saya kemana ya? Yang orang zikir apa orang yang belajar fikih? Sambil bingung mikir aja tuh, kemana nih saya nih? Ke tempat zikir apa ke tempat fikih nih? Bingung aja. Hatta jawastuhum, sehingga aku melewati mereka. Hatta jawastuhum, sehingga aku melewati mereka. Akhirnya dua-duanya kelewat. Pengajian pikiran kelewat, pengajian fikih juga kelewat. Artinya ngikut salah satu gak akhirnya? Enggak. Jadi saking bingungnya akhirnya kagak ikut dua-duanya. Itu makanya kalau ngaji jangan kebanyakan mikir. Ngaji gak ya? Ngaji gak ya? Ya udah, gak ngaji udah kayak gitu tuh. Ya. Ngaji enggak ya udah berangkat ngaji gitu. Ya. Falam aqa'adu, maka tidaklah aku duduk ma'ahadun bersama salah satu minhum dari mereka. Akhirnya kata apa namanya tadi Muhammad bin Sirin, akhirnya saya nggak duduk dengan salah satu pun di antara mereka. Jadi nggak ikut pengajian zikir, nggak ikut pengajian fikih. Apa yang terjadi? Falam makanat, maka tatkala adanya atau telah lewat juga boleh. Tilkal lailatu, pada malam harinya, atani datang padaku, atun seseorang yang datang, fil manami dalam mimpi. Akhirnya pas malamnya, pas saya tidur, kata Ibnu Sirin, saya mimpi didatengin seorang wali, seorang ulama. Apa kata orang tersebut? Amma innaka, sesungguhnya adapun kamu, atau dibalik juga boleh, adapun sesungguhnya kamu, lau ataita, jika datang kamu, al halaqata, halaqah allati kana yadhkaru, yang mana mereka sedang menyampaikan, fiha, di dalamnya, di dalam majlis. Apa yang disampaikan? Al-fiqhu, ilmu fikih. Ulama tersebut kemudian bilang, andai saja, yang hati di dalam mimpinya ya. Ini biasanya kalau kayak gini gurunya gitu. Misalnya Pak Ustadz sudah meninggal, Jiko jadi tua gitu ya. Nah, Jiko bingung menghadapi satu masalah. Nah, itu bisa aja ntar Jiko mimpi ketemu Pak Ustadz. Atau misalnya Adit itu kan, wah aku mau nikah nih, pada apa Pi, gitu kan. Nah, ntar Pak Ustadz datang di mimpinya, udah Dit, pakai yang A aja Dit, yang A baik Dit. Itu bisa kayak gitu. Ya kalau orang zaman dulu tuh gitu. Yang penting jangan mimpi setan. Nah ini ulama ini masuk ya, biasanya gurunya kalau kayak gini, masuk ke dalam mimpinya Ibnu Sirin. Terus dia bilang, andai kata kamu ikut serta ke tempat orang yang belajar fikih, lawajadta, niscaya bertemu kamu. Ketemu siapa? Jibrilu alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam, ma'ahum, bersama mereka. Ngapain malaikat Jibril bersama orang yang belajar fikih?
itu jalisan halnya atau dalam keadaan duduk bersama. Kata gurunya itu yang masuk dalam mimpinya, andai kata kamu ikut serta ngaji di situ belajar fikih, ya belajar apa itu ilmu fikih, belajar sholat, waduh itu kamu bakal ketemu sama malaikat Jibril. Dan memang benar, ya, hadisnya pun banyak ya tentang malaikat Jibril yang hadir pada majlis-majlis tadi. Setelah masuk kita gini nih, ini ada malaikat Jibril, cuma kita nggak ngeliat, ya kan? Mau kita nabi, ya kan? Kita kan bukan nabi, kita bukan waliullah, bukan, ya. Kita orang biasa, orang awam, makanya kita nggak bisa melihat. Tapi kalau orang yang bisa melihat, para nabi itu tahu bahwa setiap majlis, setiap tempat ilmu di situ ada malaikat Jibril, ada malaikat Jibrilnya. Dan di situ juga malaikat-malaikat yang lain seperti kemarin tuh pembahasannya ngapain? Ngedoain nggak? Ngedoain, didoain tuh yang ngaji-ngaji. Ya Allah, Pak Is doain biar sehat. Ya Allah, Jiko biar pinter. Mas Dani biar hebat. Didoain semuanya. Nabila biar sukses. Itu malaikat-malaikat doain, cuma kita kagak ngeliat, ya kan? Dan itu keistimewaannya agama memang di situ. Kalau orang zaman dulu bilang kalau orang bikin pahala itu kagak bejendol. Kalau orang bikin pahala bejendol, pasti orang udah rebutan bikin pahala. Kita sholat langsung dikasih pahala mbak, nih adik dapat duit 500.000. Nih Windy sholat dapat duit 2 juta, enggak kan? Iya, karena pahalanya nanti di akhirat. Tapi kalau dibikin kayak begitu, wah orang rebutan. Ya musola penuh, masjid penuh, nggak keburu kita, nggak kebagian kita. Makanya pahala itu bentuk ganjarannya, bentuk imbalannya nanti di akhirat. Ya sama kayak ngaji gini. Kalau dibentukin nih, wah di setiap majlis taklim ada malaikat Jibril mendoain. Wah semua pada ngaji semua, ya enggak? Nah, Abdan nggak mungkin bolos, ya kan? Nggak mungkin ketiduran, nggak mungkin. Ya kan? Kenapa? Karena orang rebutan pengen ngaji supaya dapat doanya malaikat Jibril. Sebagian malaikat Jibril nggak kelihatan. Ya emang sengaja kalau dilihatin, ya ntar kebanyakan orang datang ke pengajian bukan niat karena Allah, tapi karena pengen sukses, pengen kaya, pengen begitu macam-macam gitu. Kenapa? Karena di dalam ilmu fikih itulah kita belajar segala kehidupan. Ya, apa aja kemarin bahasan ilmu fikih, masih ingat nggak? Yo, kemarin banyak yang salah tuh kan, ulangan pembahasan ilmu fikih. Apa aja? 1. Ibadah. 2. Muamalah, jual beli. Apa lagi? Munakahat, hukum pernikahan. Jinayah, hukum pidana, kriminal. Mawaris atau faraid, hukum warisan. Siasa, hukum politik. Apa lagi? Udah? Ada lagi nggak? Apaan? Udah nggak ada lagi? Gitu. Jadi fikih itu bukan cuma sholat doang, ya hukumnya dagang, hukumnya apa lagi? Nikah, bercerai, warisan. Nah, itu semuanya diatur dalam ilmu fikih. Berarti kalau orang nggak ngerti ilmu fikih, berarti nikahnya kagak bener, warisannya bagi-baginya kagak bener, sholatnya kagak bener, dagangnya kagak bener, nggak benar semua. Makanya harus belajar ilmu fikih. Olah berkata beliau, ada Sani menceritakan padaku. Siapa yang bercerita? Abi, bapakku. Rahimahullah,
Qala berkata beliau, hadasana menceritakan padaku. Siapa yang bercerita? Abdurrahman bin Yahya. Hadasana menceritakan padaku Muhammad bin Rabi, Muhammad ibni Ar-Rabi, Muhammad bin Ar-Rabi. Hadasana menceritakan padaku Dawud bin Sulaiman an Ja'farin dari Ja'far bin Muhammad ibnu Muhammad amman dari seseorang ada sahu yang menceritakannya an Sabit dari Sabit an Anas dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala berkata beliau, berkata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man siapa orang atau barang siapa, boleh, ahabba yang mau atau yang suka, ayanzura melihat atau untuk melihat, boleh, untuk melihat ila utqa illahi kepada orang yang dibebaskan Allah minan nari dari neraka. Barang siapa yang mau melihat orang yang dia dibebaskan oleh Allah dari neraka, fal yanzur maka lihatlah ilal muta'allimina, muta'allimin jamak ya, jamak mudzakkar salim, ilal muta'allimina kepada orang-orang yang belajar. Kalau kamu mau melihat orang yang dibebaskan Allah dari api neraka, maka lihatlah orang-orang yang belajar. Kalian belajar gak? Berarti kalau belajar dibebaskan dari api neraka. Gitu. Sebaliknya kalau nggak belajar dibebaskan dari surga. Dibebaskan dari surga. Berarti masuk neraka. Fawalladzi maka demi Allah. Fawalladzi maksudnya maka demi zat. Yang di sini maksudnya adalah demi Allah. Fawalladzi maka demi Allah, kalau artinya demi zat. Nafsu Muhammadin yang jiwanya Nabi Muhammad biyadihi pada kekuasaannya. Ma min muta'allimin tidaklah orang yang belajar yakhtalifu yang hilir mudik ya kesana kemari. Ada orang belajar bawa kitab, bawa tas, bawa Quran, hilir mudik kesana kemari. Ila babil alimi ke pintunya orang yang alim ya, pengajian maksudnya. Adit datang bawa tas, Mas Dani loncat ya kan, Kawiwit nyebrang dari depan, Nabila jalan terngesot-ngesot, terengah-engah ya kan. Sampai lagi Mita, Sipa datang sambil ngegerutu, ngaji gitu. Ya kan? Ya, Naila, Kaifa, ngaji dulu sama. Tapi dipaksain, udah ngaji deh daripada kagak. Apa buat orang tersebut? Illa kecuali kata mencatat. Siapa yang mencatat? Allahu Allah lahu baginya. Orang yang ngaji itu kayak begitu, datang ke rumah guru, ke rumah ulama, ke rumah ustadz, ke rumah kiai, ke rumah habaib, dari pintu ke pintu dia belajar, maka Allah akan mencatat baginya bikulli harfin dengan setiap hurufnya,
wa bi kulli qadamin dan setiap langkahnya, ibadatan sanatin ibadah 1 tahun. Keren gak? Keren gak? Orang yang dia belajar, maka 1 hurufnya dan 1 langkahnya diganjar pahala seperti orang yang beribadah 1 tahun penuh setiap huruf. Pernah nggak kalian ibadah 1 tahun penuh? Enggak, masih bolong-bolong. Bolong-bolong kan? Nah ini udah penuh full. Jadi malamnya sholat tahajud, subuhnya sholat, paginya sholat duha, ya, zuhurnya sholat zuhur, ngaji, oh begitulah. Percis kayak kinan lah pokoknya. Wow. Mantap. Ngayalnya. Apa? Kayak gitu. Itu setiap huruf ya. Ini coba yang atas aja tuh kalian hitung berapa huruf coba. Yang atas aja tuh alati tuh, hitung coba berapa huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Banyak lah pokoknya. Ya. Banyak ya? Mau nggak hitungin? Itu berapa puluh huruf itu? Setiap hurufnya, setiap langkah kalian dari rumah kemari 1 tahun ibadah penuh. Kalau 10 huruf aja kalian belajar 3 deh, kola tuh, ko alif lam, kola 3 tahun, bayangin. Ya enggak? Belajar al-faqihu, a, el, lam, ya kan, fa, kof, ya, ha, 6 huruf kali 6 tahun ibadah. Kalau 100 huruf, wow, 1 abad. belum langkahnya. Langkahnya 1 langkah. Mas Adik berapa langkah kemarin? Buatin deh kalau Gak pernah ngitung ya? Mas Dani ya 10 langkah deh ya? Kalau depan, kalau lewat sini? Paling 2 lompat. Ya lumayan lah, 2 lompat 2 tahun ya kan? Setiap hari? Oh tinggal kali kan? Iya. Sehari lompat 2 kali 2 tahun. Berarti kalau ngaji seminggu 5 hari berarti 5 kali 2 10 tahun. Berarti Mas Dani setiap datang kemari udah dapat setiap minggunya 10 tahun pahala beribadah. Itu 1 minggu, 1 bulan 40 tahun kan 10 40 tahun setahun 40 kali 12 4 kali 2 8 4 kali 4 8 480 tahun 1 tahun kalian kalau ngajinya nggak bolos ya, nggak bolos ya tuh ya, nggak bolos. Kalau nggak bolos ngaji tiap hari ya kira nih, kalau nggak bolos itu pahala setahun kalau dikumpulin sama kalian beribadah 480 tahun. Itu baru langkahnya doang. Baru langkahnya doang. Belum nulisnya, belum bacanya, belum mikirnya, belum pusingnya, belum nyonteknya. Nyontek agak gitu lah, Bang. Nyontek agak gitu ya. Bahkan jangan sampai di situ. Masih ada pahalanya. Apa pahalanya? Wabunia dan dibangunkan lahu baginya bikuli kodamin dengan setiap langkahnya Madinatun sebuah kota fil jannati di surga. Bahkan setiap langkahnya itu akan dibuatkan untuknya sebuah kota di surga. Mas Dani tadi berapa? 480 langkah dalam setahun, ya kan? Berarti Mas Dani di surga udah punya 480 kota. Tinggal dikali Mas Dani ngaji Mang Ustadz udah berapa tahun?
dari SD, kan? Kamanda dari TK. Tinggal dikali tuh 480 tahun misalnya kali ngaji sama Pak Ustadz selama 7 tahun kali 7 kali 48 berapa tuh? Banyak lah pokoknya. Ya kan? Itu kota kita di surga tuh nggak kehitung tuh. Jadi entah mau dibikin lapangan bola bisa, mau dibikin kolam renang bisa, bikin tempat pemancingan bisa, semuanya bisa. Makanya makin banyak ibadahnya di surganya juga makin banyak, makin gede, makin luas. Jadi ntar kalau di sana kita ketemu teman, kok tanah lu dikit banget sih? Nah, jangan-jangan waktu di dunianya jarang ibadah. Misalnya gitu kita ke sono, kok kamu tanahnya cuma segini doang sih, seuplit gitu kan? Nah, itu jangan-jangan males ibadah. Tapi seuprit-upritnya surga tetap gede. Ya kemarin yang ngaji tadabbur alam masih ingat nggak? Yang terakhir masuk surga tuh. Ya kan? Berapa itu? 7 kali lapis langit dan bumi, 7 kali dunia. Itu paling sempit tuh. Ya, di surga paling sempit. Makanya tenang aja, kita di surga bisa bikin kontrakan. Bahkan tidak sampai di situ. Wah, ini bonus besar-besaran ini. Ya. Sel ini ya 12. Wayamshi, dan berjalan dia alal ardi, di bumi. Iyalah, jalan di bumi, jalan di tanah. Masa Mas Dani terbang? Ya, enak kalau terbang. Wal ardu, sedangkan tanah yastaghfaru, memintakan ampun lahu, baginya. Setiap langkah yang kita injak, bumi itu memohonkan ampun untuk orang yang belajar, untuk kita yang belajar. Wayumsi, setiap sorenya, wayusbihu, dan setiap pagi harinya. Sore hari didoain, pagi hari didoain sama tanah yang kita injak. Maghfuran, memohonkan ampun lahu, baginya. Jadi setiap tanah yang kita injak, kita lewatin itu ngedoain kita. Kawin dari sana nyebrang ya. Posat sekarang kan bukan tanah, aspal, ya sama aja. Dulunya tanah juga. Tetap aja doain, ya Allah, mudah-mudahan kawin diampuni dosanya. Ya. Yang jatuh dari jauh kori, ya Allah, mudah-mudahan kori diampuni. Kori naik sepeda Ustaz, gak jalan kaki. Ya sama aja, setiap putaran rodanya, nah itu dihitung langkah kaki, tetap dapat pahala. Tapi kalau pahalanya mau banyak, jalan apa naik sepeda? Tidak sampai di situ. Wah, ini pahalanya banyak. Ini kan lagi obral pahala. 12. Wasyahidatan, bersaksi. Oh, disaksikan kita. Siapa yang saksiin kita? Ya, orang bolos? Bukan. Siapa yang bersaksi? Lahu, untuknya. Bersaksi untuknya. Siapa? Al malaikatu, para malaikat. Para malaikat pada bersaksi, pada nyaksiin. Ini orang rajin banget. Dilihat tuh, wah sumpah rajin banget ngajiin kita. Mylah rajin banget nyaksiin tuh malaikat. Ya. Oh ya roh, Mas Dani, oh Pak Is, dipuji-puji. Ya. Tapi kalau bolos mulu. Enak dong, enak. Manusia bolos mulu. Malaikat juga sebel. Mau disenengin malaikat apa mau disebelin malaikat? Senengin. Ya, makanya ngaji jangan bolos. Los. Wa yaquluna, dan berkata
berkata, haulai adapun mereka itu uttaqaullahi orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah minan nari dari neraka. Kata malaikat, wah ini mah top ini cocok nih, ini orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Ini orang cocok masuk surga. Tapi kalau kagak ngaji, Tetap masuk neraka. itu malaikat tuh nungguin kita loh. Setiap jam yang kita lewat ibadah itu malaikat nungguin. Misal gitu ya, misal Mas Dani biasa sholat di pojok, itu malaikat nungguin di pojok musola. Itu nungguin. Begitu pula dengan ngaji. Misal Abdan biasa duduk di pojok situ, itu malaikat nungguin. Ini orang yang biasa duduk di sini mana ya? Tungguin. Kaifa pojok di dekat tiang situ bisa gitu kan? Malaikat nungguin juga. Kaifa mana yang biasa ngaji di sini? Dan kalau nggak datang itu malaikat doain. Ya Allah, nih kan misalnya nggak datang nih. Misalnya Jiko nggak datang, Abdan nggak datang, ya. Kaifa nggak datang, Mas Dani nggak datang kebetulan. Ya, lagi sakit misalnya gitu. Itu malaikat yang biasa jagain tempat kita ngaji, tempat kita ibadah, tempat kita sholat dan seterusnya, itu ngedoain. Ya Allah, mudah-mudahan orang ini gak kenapa-napa. Ya Allah, berikan orang ini kesehatan. Didoain. Gitu. Jadi kalau seandainya kita nggak masuk karena sakit gitu ya, itu malaikat doain. Ya Allah, mudah-mudahan Nita besok sehat ya. Doain malaikat di tempat kita ngaji itu. Tapi masuknya karena sakit ya, karena nggak sehat, didoain malah malaikat. Tapi kalau nggak masuknya bolos, sumpahin malaikat. Sundel, sumpahin lah. Oh, malaikat ditunggu-tungguin, malah kagak masuk. Ola berkata beliau, sami'tu aku mendengar al-faqih Abu Ja'far rahimallahu ta'ala yadkaro menuturkan isnadihi dengan isnadnya atau sanadnya, anna nabiyya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika Nabi Muhammad dakhala masuk al-masjidah ke sebuah masjid. Para'a maka melihat Nabi melihat siapa? Al-majlisaini dua majlis, tasniah ya. Majlisun mufrad, majlisani atau majlisaini dua majlis mufrad, tasniah. Ahaduhuma salah satu keduanya, rujuknya ke majlisaini. Itu yadkurunallah, mereka berzikir kepada Allah. Ada dua majlis, dua tempat. Yang satu lagi zikiran. Wal akharu dan majlis yang lain itu yata'allamuna al-fiqhi, sedang belajar ilmu fikih. Wa yad'una dan berdoa mereka Allah kepada Allah. Wa yarghabuna dan mengharap mereka ilaihi kepada Allah. Kata Nabi, saya satu ketika masuk ke sebuah masjid, ya, di mana di dalam masjid tersebut ada dua majlis, satu majlis zikir, satu majlis taklim, ya, majlis belajar ilmu fikih. Nah, mereka semua sama-sama berdoa kepada Allah. Mereka semua sama-sama berharap kepada Allah, dua-duanya. Faqala maka berkata Nabi,
dua tempat dua-duanya bagus, tapi wa ahaduhuma salah satu keduanya itu afdolun lebih utama minal akhari dari yang lain. Itu dua-duanya bagus, tapi di antara dua itu ada yang lebih bagus, lebih utama. Ayo, yang mana nih? Amma haulai, adapun mereka yang berzikir itu fayad'una Allah, memohon kepada Allah atau berdoa kepada Allah. Fa insya'a, maka jika Allah menghendaki, Allahum, maka diberikanlah mereka. Wa insya'a, dan jika Allah menghendaki, sama mana'ahum, maka menolak mereka. Itu ada majlis yang satu yang berzikir, mereka berdoa kepada Allah. Ya, tapi kan terserah Allah mau ngabulin permintaan mereka atau menolak permintaan mereka, suka-suka Allah. Sedangkan wa amma haulai, mereka yang belajar fikih, belajar ibadah, belajar muamalah, belajar siasah, belajar munakaah, belajar mawaris, belajar jinayah, belajar faraid, fayata'allamuna, mereka belajar ilmu fikih, wa ya'lamuna, dan mengajarkan ilmu fikih. Ngajarin pada siapa? Al-jahilah, kepada orang yang bodoh. Beda sama orang yang belajar ilmu fikih. Kalau ilmu fikih dia belajar, nanti kalau dia udah bisa, dia ngajarin lagi kepada orang lain. Mas Adit udah bisa sholat, nanti ngajarin orang sholat. Kau ini udah bisa sholat, ngajarin orang sholat. Dulu kita belum bisa baca Quran, pas sudah bisa baca Quran, nah kita ngajarin orang baca Quran. Wa imamaku istu, dan sesungguhnya hanya saja aku diutus, kata Nabi, itu mu'alliman, menjadi pengajar. Nabi sendiri bilang, saya ini diutus untuk menjadi pengajar. Wa innama bu'istu mu'alliman, lah saya aja diutus menjadi pengajar, diutus menjadi pengajar. Maka fahaulai, mereka yang belajar itu afdalu, lebih utama, lebih afdol, kita nyebutnya afdol. Kata Nabi, ini dua-duanya bagus. Pas masuk masjid, ini dua-duanya bagus. Mereka berdoa pada Allah, ini juga berdoa pada Allah. Ini berharap pada Allah, ini juga berharap pada Allah. Cuma ini orang yang zikir, ini cuma doa doang, berharap doang. Allah bisa ngabulin, bisa juga nggak ngabulin. Sama, ini juga orang yang fikih, belajar fikih, berdoa pada Allah bisa dikabulin, bisa juga nggak dikabulin. Cuman ada keistimewaan orang yang belajar fikih, dia ini punya manfaat buat orang lain. Ya, dulu kalian nggak ngerti sujud sahwi, sujud tilawah, sekarang bisa sujud sahwi, sujud tilawah, gitu. Akhirnya ketika ada orang nggak tahu, bisa dikasih tahu, bisa diajari, gitu. Maka yang demikian itu kata Nabi lebih afdol. Summa jalasa, kemudian duduk Nabi. Duduk Nabi sama siapa? Ma'ahum, bersama mereka.
bersama orang-orang yang ahli fikih. Dikit lagi. Wa an Abi Darda, dan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, annahu sesungguhnya beliau qala berkata, li anna ata'alama, bahwasanya sesungguhnya jika saya belajar masalahtan satu masalah, itu uhibbu lebih aku sukai, ilaya menurutku, min qiyami lailatin dari berdiri sholat semalaman. Kata sahabat Abu Darda, jika belajar satu masalah sesungguhnya itu lebih aku sukai dibandingkan berdiri semalaman sholat. Kenapa? Karena sholat semalaman nggak ada fungsinya buat orang lain. Tapi kalau belajar satu masalah, bukan cuma kalian doang yang punya bermanfaat, nanti orang lain juga punya manfaat, orang lain juga bisa dapat manfaat.